Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam Roti Gembala di mana Tuhan masih beri kita kesempatan kita boleh ada hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari saudara kembali pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan pekerjaan kita. Mari kita bersama-sama kita akan kembali, kita akan belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat hidup kita hari ini. Mari kita buka ayat emas kita di dalam Yohanes 4. Di ayat pertama sampai ayat yang ke-42. Di situ berbicara tentang kisah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita akan baca terlebih dahulu di ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Amin, puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan saya beri judul yaitu air hidup. Kalau kita perhatikan saudara, sebenarnya waktu itu awalnya di sini Tuhan Yesus yang meminta minum, meminta air sumur ini kepada perempuan Samaria. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-10 yang barusan kita baca, itu justru sebaliknya. Jadi ini merupakan kontradiktif secara kosakata. Tapi artinya yang sebenarnya yaitu adalah kalau perempuan Samaria itu bertobat setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, justru dia menjadi pribadi yang akan menerima dan senantiasa meminta kepada Tuhan tuntunan, yaitu firman-Nya. Jadi kita mengerti di sini saudara, air di sini adalah sebuah simbol atau ilustrasi bagi kita bahwa air itu sesungguhnya adalah firman Tuhan, adalah pribadi Allah itu sendiri. Sekarang kita akan belajar bersama-sama pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari kisah ini tentang air hidup saudara. Kita baca ayat yang ke-6. Yohanes 4 ayatnya 6. Demikianlah firman Tuhan. Di situ terdapat sumur Yakub. Tuhan Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Di sini pelajaran yang pertama kita bisa ambil yaitu Tuhan Yesus itu maha hadir dan maha tahu. Waktu Tuhan Yesus berjumpa jam 12 siang. Jadi waktu itu Tuhan Yesus dari kota Yudea itu tujuannya akan kembali ke Galilea. Dan di tengah perjalanan Tuhan Yesus harus melewati daerah Samaria yaitu kota Sikar. Di sana ada sebuah sumur yang dibuat oleh Yakub untuk anak-anaknya, yaitu anaknya Yusuf dan semua ternak-ternaknya. Saya percaya saudara tidak kebetulan bahwa Tuhan Yesus ada di sana. Karena jam 12 siang itu mengartikan apa saudara? Bahwa suasana yang tidak enak. Tengah hari. Begitu terik, panas. Hal-hal yang tidak nyaman. Tetapi Tuhan Yesus itu maha tahu. Tuhan Yesus itu maha hadir. Dan kita percaya Tuhan Yesus itu sangat tahu. Dia akan berjumpa seorang perempuan yang perlu pertobatan. Jadi saudara, hari-hari ini kalau kita sedang mengalami hal-hal yang tidak nyaman, kita harus percaya saudara, bahwa Tuhan Yesus itu selalu hadir. Tuhan Yesus itu tahu segala masalah yang kita hadapi. Ini adalah jalan keluar bagi kita. Kalau kita senantiasa berhubungan intim dengan Tuhan. Itulah pelajaran yang pertama. Dan berikutnya pelajaran kedua kita akan baca pada ayat yang ke-9 saudara. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria."
Pelajaran yang kedua, yaitu Tuhan Yesus di sini memiliki kasih yang universal. Kita tahu, saudara, waktu itu orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi. Karena dalam sejarahnya, kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 17, saudara, ayat 24-41 disitu dikatakan, daerah Samaria itu sebenarnya adalah wilayah dari orang Efraim. Waktu itu kerajaan Salomo pecah menjadi kerajaan Israel di utara dan Yudea di selatan. Daerah Samaria itu termasuk Israel yang di utara, yang kemudian dikalahkan oleh bangsa Asyur. Lalu sebagian besar orang Israel itu dibuang. Dan Raja Asyur mengirim suku-suku yang ada di pemerintahan Raja Asyur untuk mendiami daerah Samaria. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Terjadilah perkawinan campur antara orang Yahudi dan orang Asyur. Sebagian besar mereka membawa adat istiadat bangsa Asyur. Yaitu apa, saudara? Penyembahan berhala. Inilah yang membuat orang Yahudi tidak mau bergaul intim dengan orang Samaria karena perbedaan prinsip. Prinsip orang Yahudi yaitu hukum Musa. Tidak boleh ada kawin campur, sedangkan di situ terjadi. Dari makna kalimat dalam kisah ini, saudara, kita tahu, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang universal, tidak membedakan segala bangsa, latar belakang, budaya. Karena Tuhan itu adalah kasih. Kita patut bersyukur. Tuhan kita tidak pernah membedakan latar belakang kita, status sosial kita. Tapi kalau kita percaya, kita beriman, suku apapun, latar belakang, agama apapun, begitu dia percaya kepada Tuhan dan menerima dengan iman Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dia menjadi anak Allah. Jadi saudara, kalau Tuhan seringkali kirimkan jiwa-jiwa yang mungkin punya latar belakang yang berbeda dengan kita, bahkan kepercayaan yang berbeda, kita percaya ini adalah rencana Tuhan untuk kita memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Itulah pelajaran yang kedua. Pelajaran berikutnya kita akan baca pada ayat yang ke-11, saudara. Demikianlah firman Tuhan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Pelajaran yang ketiga, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus tidak membawa peralatan. Dan di situ Tuhan Yesus tahu betul ada jiwa yang akan dia menangkan. Tapi kita percaya, mungkin di pikiran perempuan ini adalah hal yang mustahil. Namun bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Karena perempuan ini tidak mengerti makna dari air hidup itu, saudara. Kita percaya hari-hari ini, apapun yang menurut logika kita tidak mungkin. Tapi kalau kita beriman, kita percaya, kita bawa semuanya dalam doa, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti ada jalan dari Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Itulah pelajaran yang ketiga. Dan berikutnya kita baca ayat yang ke-12, saudara. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Pelajaran yang keempat dari kisah ini, yaitu Tuhan Yesus Maha Besar, pencipta segala alam. Kita percaya Tuhan Yesus itu Maha Besar, pencipta segala-galanya. Tuhan Yesus di sini mau menunjukkan bahwa dialah pencipta. Bahkan apapun yang terjadi di bumi ini, semuanya itu atas pengetahuan dari Tuhan. Kita percaya
Segalanya ada di dalam tangan Tuhan. Mari saudara, kita serahkan, apalagi di dalam tantangan kehidupan kita. Ada perasaan khawatir, takut. Tapi mari saudara, kita minta Roh Kudus itu menguasai rasa takut kita, rasa khawatir kita. Sehingga apa saudara? Sehingga kita bisa tenang dan dapat berdoa. Dan dapat juga melakukan dengan maksimal apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, kita baca ayat 13 dan 14. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yang kelima, yaitu Tuhan Yesus di sini bersifat kekal dan menganugerahkan keselamatan. Tuhan Yesus senantiasa mau kita mencari hal-hal yang bersifat kekal. Karena itu yang menganugerahkan goal kehidupan kita. Yaitu apa? Keselamatan. Sebagai contohnya saudara, kita mencari ilmu dengan hikmat yang dari Tuhan. Itu adalah kekekalan. Kita memberikan sesuatu keteladanan hidup kepada orang lain. Itu juga kekekalan. Tetapi kalau status atau kekayaan dan sebagainya, itu tidak kekal. Itu baik saudara. Tetapi yang Tuhan mau hari-hari ini saudara, kita lebih fokus untuk mencari hal-hal yang kekal. Amin saudara. Itulah pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam, yang bisa kita ambil dari kisah ini, kita lihat buka di ayat yang ke-16. Kata Tuhan Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Di sini yang Tuhan mau apa yang keenam, yaitu Tuhan Yesus menghendaki pertobatan total dan penyembah dalam roh dan kebenaran. Di ayat yang ke-22 dikatakan apa saudara? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tuhan Yesus di sini mau bahwa terjadi pertobatan yang total. Tidak hanya kepada perempuan Samaria ini saja. Karena Tuhan tahu, Tuhan sudah bukakan. Dia itu punya suami yang tidak resmi. Bahkan sampai punya 5 suami. Jadi yang Tuhan mau terhadap perempuan ini, bahwa ia harus bertobat. Makna untuk kita saudara hari-hari ini, yaitu Tuhan sangat senang. Tuhan sangat berkenan jika pertobatan yang kita lakukan itu secara total. Tidak mengenal situasi, kondisi, waktu. Dan kita ini menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita lebih hati-hati. Karena kita harus melakukan sungguh-sungguh apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan. Dan kita akan lihat pelajaran berikutnya yang ke-7. Pada ayat yang ke-34. Di situ katakan, kata Tuhan Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di sini pelajaran yang ke-7, yaitu Tuhan Yesus berintegritas. Suatu murid-muridnya itu kembali dan melihat Tuhan Yesus bersama dengan perempuan Samaria di sana, saudara. Murid-muridnya memberikan makanan itu kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjawab apa saudara pada ayat itu? Makananku, ia melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya apa saudara? Di sini artinya saudara, Tuhan Yesus punya integritas. Menjadi contoh keteladanan integritas saudara. Demikian juga kita hari-hari ini. Yang Tuhan mau. Kita punya karakter yang berintegritas. Dan memiliki kasih yang mula-mula.
Kalau kita pertahankan kasih mula-mula dalam kehidupan kita, saudara, kita pasti akan melakukannya sampai akhir, sampai tuntas. Kita mulai dengan roh, maka kita juga akan mengakhirinya dengan Roh Kudus. Tantangan kehidupan tentu banyak hari-hari ini, saudara. Tetapi Tuhan Yesus rindu kita selalu mengakhirinya semuanya dengan baik, sehingga keselamatan bisa kita capai. Dan pelajaran yang terakhir, yang ke-8, kita baca ayat yang ke-38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan yang ke-8, yaitu Tuhan Yesus menghendaki kita untuk melakukan amanat aku. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya apa, saudara? Aku mengutus kamu untuk menuai. Inilah era Pentakosta ketiga, di mana terjadi penuaian besar, ya, dan yang terakhir. Kita ambil bagian, karena Tuhan Yesus menghendaki kita melakukan amanat agungnya. Kita siap untuk menjadi utusannya. Mari kita katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi pesan firman Tuhan hari ini buat kita semua. Kita baca di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Diam di antara kita, itu artinya apa, saudara? Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kita percaya simbol dan ilustrasi yang diberikan kepada kita air hidup itu adalah pribadinya, yaitu firman Tuhan, di mana firman itu bersama dengan Roh Kudus yang ada di antara kita. Jadi kita percaya kalau kita tangkap dan kita lakukan sungguh-sungguh, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Dan kita juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Inilah renungan firman Tuhan buat kita pada pagi hari. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan kembali firman Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami selalu dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami hari-hari ini, mungkin sulit secara manusia, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari setiap belenggu-belenggu masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajari kami untuk kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Setiap pekerjaan kami, setiap keluarga kami, terlebih kehidupan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.